Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haji Aziza, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji subuh khusus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul duduk sholat subuh berjamaah, begitupun duduk untuk mendengarkan daripada kajian kitab Uqudul Lijan fi bayani huquqiz zaujain yang digubah oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan, yaitu daripada kitab Uqudul Lijan fi bayani huquq zaujain ila an qala al-fasl awwal fi bayani huquqi zauja al-wajibati 'ala az-zauj ila an qala, sampai kepada wa'lam annahu yanbaghi lirrijal ayyusiya imra'atahu wa an yunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi wa an yastahmila 'alaiha wa yatalattaf biha wa an yuslikaha sabilal khairi wa an yu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharati wal haidi wal ibadati. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Ibnu Abbas faqihuhum wa addibuhum. Kita masih terkait dengan hak yang harus dipenuhi suami terhadap hak-haknya seorang istri, yaitu wa'lam, ketahuilah
bahwasanya yang bagi rijal seyogianya seorang suami itu an yusiya imra'atahu. Seyogianya seorang suami itu selalu dan senantiasa memerintahkan, mengingatkan dan menasihati istri-istrinya. Menasihati istrinya. Disebutkan di dalam hadis, rahimahullahu rajulan qala ya ahlahu salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallah yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Nabi doain suami-suami yang menasehati keluarganya, menasehati istrinya. Apa nasihatnya? Wahai keluarga, wahai istriku, jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga zakatmu, jaga perhatikan orang miskin di sekitarmu, perhatikan anak-anak yatim di sekelilingmu, dan jaga hubungan baik dengan tetanggamu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kamu bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat doanya Nabi, yaitu dikasih rahmat dari Allah. Buat siapa? Buat laki-laki, suami-suami yang senantiasa nasehatin istrinya. Nasehatin, jadi jangan dibiarin istrinya. Dan Imam Nawawi katakan suami boleh, kemarin dikatakan suami boleh-boleh aja mukul istrinya dengan catatan pukulan tidak melukai, tidak membuat cacat permanen. Dengan pukulan yang tegas namun tidak melukai. Misalnya sebabnya boleh dia memukul atau menasehati dengan keras manakala istrinya diminta untuk dandan nggak mau. Suaminya pengen istrinya dandan pakai pakaian yang rapi, pakai make up yang bagus begitu, tapi istrinya nolak. Nah, maka itu suaminya boleh ngomel, boleh mukul. Bahkan misalnya suaminya pengen istrinya pakai baju sunggokong misalnya, atau pakai baju Power Ranger, baju Squid Game, atau baju apa gitu, rutin aja dah ya, begitu. Au tarkul ijabah ilal firash, atau ketika diajak, atau ketika khuruj minal manzil bi ghairi idzin, ketika istrinya keluar dari rumah tanpa izin. Ini izin, terkait izin boleh tanpa izin kalau dia keluar ke tempat yang biasa dia datengin. Misalnya mau beli garam di warung yang biasa dia datengin, udah cukup pertama kali itu saya kalau ini pergi ke situ nggak perlu izin lagi dah, ke warung atau beli apa yang dekat satu tempat, ke warung itu aja, nggak manjang, nggak habis dari warung terus ke pasar, terus ke mall, terus nonton, terus ke kafe, terus itu kepanjangan. Ke warung aja, beli garam pulang lagi, beli mecin pulang lagi, beli kecap pulang lagi, begitu. Nah, itu nggak perlu izin yang rutin. Atau ke pengajian, biasa dia hari Senin ke pengajian ini, Selasa pengajian itu, Rabu pengajian ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pengajian terus, akhirnya kagak pernah di rumah nih bininya akhirnya. Nah, begitu.
Kagak pernah di rumah, ngaji doang. Ngajinya pagi, Senin pagi di sini, siangnya di sono, sorenya di kemari, malamnya ada lagi di situ. Selasa begitu juga. Akhirnya nggak kelihatan nama lakinya. Nah, kalau ke majelis ilmu nggak perlu, nggak izin, nggak masalah. Asalkan yang rutin terbiasa begitu, dan nggak jauh. Keluarnya pun dengan mahramnya, rame-rame, bertiga, berdua, begitu. Sisanya harus dengan izinnya suami. Mau izin sekarang kan gampang. Kalau dulu kita mesti ngomong langsung, sekarang bisa WhatsApp, bisa telepon dan lain sebagainya. Izin bukan minta maaf. Izin bukan minta maaf. Sebab kadang-kadang ada ungkapan lebih baik minta maaf daripada minta izin, begitu. Kalau minta maaf udah pasti, seakan-akan itu udah pasti. Nah, kalau izin belum tentu dikasih. Tapi yang lebih utama kita minta izin, jangan minta maaf. Juga bukan kasih info, minta izin, sampai diizinin baru keluar. Bukan kita ini udah di mall baru saya keluar ya di mall ya, gitu. Itu namanya kasih info, bukan minta izin. Kalau minta izin sebelum keluar baru ngomong, begitu. Atau juga boleh mukul suaminya ketika wa ala darbihal walad alladzi la yaqil inda bukaih. Ketika istrinya mukul anaknya yang belum berakal. Anaknya masih bayi, nangis, dipukul, disentil, dicubit, atau anak kagak ngerti, taunya dia nangis doang. Nah, ketika itu anak dipukul, dicubit atau disentil sama istrinya, maka suaminya boleh marahin si istri. Nah, cuman kalau marahin istri atau suami marahin istri atau istri marahin suami, jangan depan anaknya. Nanti nggak punya wibawa, nanti orang tuanya nggak ada wibawanya. Terus ala syatmi ajnabi, atau istrinya ngatain orang, boleh dipukul. Ngatain tetangganya, ngatain orang lain, ngatain siapapun deh. Ngatain dengan menghina dengan hinaan yang parah. Macam-macam. Ala tamziki siyabi zauj, atau sengaja nyobekin baju suaminya, begitu. Iseng juga nih istri kalau model begitu. Atau istrinya kurang ajar, dicontohin nama Imam Nawawi, dipegang jenggotnya atau dipegang lehernya, khimar gitu, keledai misalnya. Ini adatnya orang Arab, kalau songong begitu, manggilnya himar sini, begitu. Kalau kita punya juga kebiasaan adat ya, macam-macam. Orang Betawi banyak panggilan songongnya banyak. Atau balit, dungu, suaminya dipanggil gitu sama istrinya boleh dipukul tuh model gitu. Atau walaupun kayak begitu, misalnya istrinya dihina sama suaminya, walaupun istrinya pertama diledekin atau dicaci duluan, habis itu istrinya balas, suaminya tetap punya kendali untuk marah atau untuk memukul istrinya model begitu. Atau boleh juga mukul istrinya kalau si istri buka aurat depan yang bukan mahram, atau bicara sama yang bukan mahram, atau bicara sama suaminya tapi biar yang bukan mahram itu dengar, ngomongnya dikenceng-kencengin, caper begitu, boleh dipukul tuh istri model gitu, kebangetan lenje. Atau dia kasih kepada orang daripada harta yang di rumah di luar kebiasaannya, nggak bisa-bisanya ngasih ke orang yang nggak biasa dia kasih. Nah, maka tanpa izin suami tentunya, maka hal yang demikian boleh diomelin, boleh dipukul. Atau melarang, mencegah suaminya untuk silaturahim, begitu, silaturahmi.
boleh juga dipukul, atau meninggalkan sholat. Walaupun meninggalkan sholat khilaf, sebagian ulama bilang enggak, sebagian yang lebih kuat adalah boleh dipukul. Banyak lagi contoh-contohnya. Imam Nawawi kasih contoh. Makanya Imam Nawawi bilang seyogianya seseorang suami itu selalu nasihatin istrinya, selalu dinasihatin, walaupun istrinya orang pintar, orang alim, nasihatin juga. Sebab nasihat itu adalah tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bisa diterima dengan catatan yang nerima orang yang mukmin hatinya bersih. Hatinya bersih, baru tuh nasihat bisa diterima. Kalau nasihat diberikan kepada orang yang hatinya nggak bersih, nggak bakal diterima. Sebab Nabi tegesin tanda orang sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Tanda orang sombong adalah nolak nasihat, nolak kebenaran, dan remehin orang. Itu tandanya. Nah, kalau udah ada sombong berarti hatinya nggak bersih, karena di hatinya ada sombong. Makanya nasihat itu harus dari hati ke hati, dari hati yang ikhlas dan bersih. Yang nasihatin juga harus ikhlas, harus bersih, dan yang dinasihatin juga harus ikhlas dan bersih hatinya. Jadi dua-duanya harus sama-sama nggak punya penyakit hati, baru bisa masuk. Nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, begitu. Ini kalau ada laki-laki suami yang nasihati istrinya terus, dapat doa dari Nabi SAW, semoga itu laki-laki dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi, wa an yunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi. Selain nasihatin, dan jangan cuma dinasehatin doang. Yang kedua adalah dia harus memberikan nafkah sekedar kemampuannya, sesuai kemampuannya. Kalau cuma mampu sebulan sekali dikasihnya cuma 100 juta, kasih 100 juta. Jangan dikurang-kurangin. Begitu. Kalau misalnya mampu 100 juta. Kalau nggak mampu ya 50 juta. Kalau masih nggak mampu ya 1 juta. Begitu. Sesuai kadar kemampuan. Sebab memberi nafkah nggak harus 5 juta, nggak harus ikut UMR Jakarta, nggak. Nafkahnya seorang istri nggak harus ikut UMR daerahnya masing-masing, nggak. Tapi sesuai kadar kemampuan suaminya. Suaminya mampunya sebulan 200.000, sebulan 200.000. Makan deh secukupnya, makan semampunya, begitu. 200.000 cukup apa enggak tuh? Cukup, ntar ada bantuan dari orang, ada yang nolongin. Kan namanya orang susah ini. Orang susah kan ada aja yang ngasih ntar. Begitu. Jadi sekedar kemampuannya. Ini dia. Jadi nafkah itu jangan dituntut macam-macam. Nah, ini dia masalahnya banyak timbul di situ. Masalah rumah tangga banyak timbul dalam kesejahteraan ekonominya. Istrinya udah sabar, udah manut, udah tabah, udah nerimain, udah nauin. Kadang-kadang emaknya yang nggak terima. Kadang-kadang emaknya nggak terima. Mau aja lu dikasih cuma 200.000 sebulan. Minta yang lain, jangan mau, duitnya banyak itu dia. Begitu lah. Dikompor-komporin dah anaknya. Begitu. Dikompor-komporin. Begitu. Terus lagi, wa an yastahmila 'alaiha. Nah, hendaknya dia itu sabar, suami harus sabar terhadap gangguan istrinya. Boleh jadi istrinya nggak baik, akhlaknya, sabar. Wa yatalattaf biha. Lembut, romantis atau lembut. Melakukan sesuatu lembut sama istrinya. Sebab namanya perempuan disebutkan naqisatul aqli.
pola pikirnya kurang sempurna. Kalau perempuan tuh pola pikirnya kurang sempurna, lebih mendominasi dengan perasaannya daripada dengan akalnya. Begitu. Terus bahkan Nabi SAW lebih tegas lagi, laula anna Allah sataral mar'ata bil haya lakanat la tusawi kafan min turabin. Itu perempuan kalau nggak punya rasa malu, harga dirinya nggak lebih istimewa dari segenggam pasir. Artinya kalau nggak punya malu tuh perempuan nggak ada harganya, bahkan lebih rendah daripada segenggam pasir. Pasir kan nggak ada harganya kalau segenggam. Kalau sehektar baru mahal tuh pasir. Kalau segenggam doang nggak ada harganya. Wa an yuslikaha sabilal khair, ajarin, ajak kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan. Wa an yu'allimaha jangan diajak kerjasama untuk nipu orang. Kan ada begitu, suami istri kerjasama nipu orang, menghasilkan uang atau mencuri, kerjasama berdua. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Wa an yu'allimaha ma tahtaji ilaih, suaminya hendaknya mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya dalam urusan agama, dari hukum-hukum bersuci, mandi wajib, haid, janabah, wudu, tayamum, haid dan lain sebagainya. Itu diajarin semua yang diperlukan dia dalam ibadah sehari-hari, dalam kewajiban beribadah kepada Allah, maka ajarin tuh suami istrinya. Wal ibadat, begitupun ibadah juga. Sebab apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Kata Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, maksudnya adalah ajari mereka syariat Islam, ajari mereka adab-adab, akhlak-akhlak yang baik. Begitu. Sebab ada ungkapan yang mengatakan, inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah man jahhala ahlahu. Termasuk azab yang paling berat yang akan diterima oleh seseorang pada hari kiamat adalah orang yang menjadikan keluarganya itu bodoh akan agamanya, nggak ngajarin. Bahkan seandainya dia itu adalah seseorang yang tidak mampu mengajar kepada istrinya, maka izinkan istrinya untuk belajar kepada ulama, kepada guru, begitu, kepada kiai, kepada ustadz, biar itu istrinya ngerti dalam bidang ilmu agama, ngerti dalam tata cara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kalau ada yang tanya kali ada. Yang mau tanya boleh. Kalau enggak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan menggampangkan segala urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit, zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi.